آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد حضرات المكرمين para alim, para ulama, mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Mari kita mulai pertemuan pada malam hari ini dengan membacaan surat Al-Fatihah bersama dengan harapan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, sehat jasmani, sehat rohani, mudah-mudahan diberi panjang umur, mudah-mudahan penyakit yang mungkin terjangkit di dalam tubuh kita segera Allah angkat sehingga kita menjadi orang yang lebih sehat kembali. Kemudian mudah-mudahan keluarga kita yang telah mendahului telah menghadap kepada Allah, semoga diterima segala amal baiknya, diampuni dosa-dosanya, dan kita mempunyai keturunan yang soleh-solehah, anak kita, cucu kita, dan zuriyah kita sampai hari kiamat menjadi anak yang baik dan soleh-solehah, ahli sholat, ahli puasa, ahli ibadah, diberikan rezeki yang lancar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan dengan atau sebagai bekal untuk beribadah kepada Allah diniyah wala kunandik sholih ala manawsa al-salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu hamdillahi ta'ala wa syukrihi. Utawi iku kitab nerangaken hamdulillah muji pangeran wa syukrihi lan nyukuri pangeran Allah. Babu fadlil hamdi wa syukri utawi iki kuwi nerangaken keutamanane muji ing pangeran wa syukri lan nyukuri ing pangeran atas nikmatnya. Allah taala ngendika sapa Allah Subhanahu wa taala ing pangandikan fadkuruni moko padha elinga sapa sira kabeh ingsun, kata Allah. Nyebuta sapa sira kabeh ingsun, elinga sapa sira kabeh ingsun, al-qurkum moko bakal eling sapa ingsun ing sira kabeh. Oleh eling ya apa caranya kita ingat kepada Allah? Bitaati kelawan taat ing Allah. Wa fil rafaila ing dalam nalikane kita ini dalam keadaan jembar.
Al-Qurkum maka bakal nyebut sapa ingsun ing sira ai bil maghfirati. Maksudnya Allah akan ingat kepada kita itu Allah akan memberikan pengampunan. Au fisiddati atau ketika kita dalam keadaan sempit. Ketika kita ingat kepada Allah, taat kepada Allah dalam kondisi jembar tanpa ada masalah, tetap zikir kepada Allah, tetap ingat dan taat kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengampunan atau ingat kepada kita semua ketika kita dalam keadaan kesulitan. Kadang-kadang manusia ini ketika senang, ketika jebar, lali nang pangerane. Tapi kalau dulu kepepet, terancam kesehatannya, terancam ekonominya, wis datang ke kiai, datang kepada orang-orang pintar. Tapi ketika jembar rezekinya, maka lupa. Maka di sini fadhkuruni azkurkum, ingatlah kalian semua dengan taat kepadaku kata Allah. Azkurkum, maka aku ingat kepadamu, pada kalian dengan cara memberikan pengampunan kepada kalian semua saat kita dalam keadaan sempit seperti itu. Wala takfurun, dan jangan kufur kalian semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi yang dimaksud ingat kepada Allah itu tidak harus mengucapkan Allah, Allah, subhanallah, tidak harus semacam itu. Bahkan walaupun tidak menyebut semacam itu, akan tapi kita taat kepada Allah dalam artian mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya, maka sudah dikatakan ingat kepada Allah. Kata Nabi, man atau Allah faqad dzakarahu. Barang siapa yang ingat, barang siapa yang taat kepada Allah, faqad dzakarahu, maka sungguh dia telah ingat kepada Allah. Wa illam yadhkuruhu bilisanihi, sekalipun dia tidak menyebut dengan lisannya Allah, 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 tidak demikian, tapi dia taat. Maka ketika beliau taat di dalam segala perintahnya dilakukan, apa yang menjadi larangannya dijauhi, berarti beliau sudah atau kita sudah dianggap orang yang ingat kepada Allah. Wa man asallahu ta'ala sapane wong asallahu kan duraka sapa man ing Allah. Karena sia muga teman-teman lali sapa man aso hu ing Allah, wa inda kalawan senajan eling selalu sakali menyebut sapa wong ing Allah bilisani kelawan lisan Allah. Lisannya Allah, 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 subhanallah, Allah, Allah. Tapi dia tidak taat sholat orang, puasa orang. Tapi lisannya wah, itu tidak dianggap ingat kepada Allah. Ada memang ketika kita menyebut lafaz Allah terhentak hatinya, sehingga tanpa sengaja membaca kalimat tauhid dengan sendirinya terhentak tanpa ada paksaan, tapi secara kulino seperti itu. Tapi ketika setelah istighosahan, sholatnya hilang karena acaranya selesai sampai jam 2. Acara apa? Istighosahan. Tapi kemudian tahajudnya hilang, subuhnya hilang, sampai turunnya hilang. Itu bukan tercatat sebagai orang yang ingat kepada Allah. Walaupun seperti itu, tenaga, biaya, segala hal dikorbankan untuk acara itu seperti contohnya. Maka kalau ternyata sholatnya hilang, artinya tidak taat kepada Allah, maka tidak terhitung orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamd atau pujian, ayatnya ini di sini adalah orang yang memuji kepada Allah, berarti sudah dianggap bersyukur kepada Allah. Walaupun alhamdulillah pujian itu lebih luas daripada syukur, dalam artian syukur berarti sudah dikatakan alhamd. Orang yang bersyukur berarti dia sudah memuji Allah dan tidak sebaliknya. Karena
cakupan daripada alhamdulillah lebih luas daripada sekedar bersyukur. Jadi pada malam hari ini akan menjelaskan tentang alhamdulillah, orang yang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada syukur atau orang yang memuji kepada Allah itu dengan lisan alhamdulillah ketika mendapatkan rezeki dan nikmat. Alhamdulillah ketika kita mendapatkan nikmat, kesehatan dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang walaupun berucap alhamdulillah, kadang-kadang dia durhaka, tidak mengikuti perintahnya, maka dia belum tergolong pada orang yang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di belakang disebutkan ketika makan alhamdulillah, ketika habis minum alhamdulillah. Tapi kadang-kadang alhamdulillahnya kita carry Pak, atau kedisian atau bagaimana? Ketika kita makan selesai belum alhamdulillah. Ketika kelekean alhamdulillah. Si nunggu kelekeannya. Mestinya tidak. Pokoknya habis makan walaupun tidak kelekean ya alhamdulillah. Dan alhamdulillah, mau bersyukur kepada Allah itu tidak harus berucap alhamdulillah. Maka yang paling penting daripada sekedar mengucapkan alhamdulillah adalah syukur dengan al-jawarih, syukur dengan adanya anggota tubuh, dalam artian digunakan tubuh kita untuk berzikir dan untuk beribadah kepada Allah. Itu yang sebenarnya hakikat daripada atau ekstensi daripada adanya bersyukur kepada Allah. Bersyukur memang menjadi tuntunan bagi kita semua. Bersyukur pada Allah dan bersyukur pada sesama manusianya. Panjenengan Bapak Ibu, kalau disedekahi gampangnya orang nawar. Kalau disedekahi orang lain, jangan hanya syukur gitu aja. Terima kasih ya, cukup. Maka beri embel-embel semoga Allah membalas. Ditambah begitu. Dan syukur, ucapan terima kasih yang paling bagus di dalam ajaran Islam. Ketika panjenengan pernah diberi sesuatu oleh orang lain, maka hendaklah kita ketika punya kelebihan rezeki juga memberikan sesuatu yang lain kepada orang lain. Artinya membalas. Kalau di sana kok aktif ketika hari raya ngeternoi ayam sama kok, jadi kesannya biasanya kita juga akan membalas. Itu bukan panas-panasan, tidak. Jadi ketika kita diberi rezeki oleh orang lain, maka kita harus atau dianjurkan memberikan sesuatu yang walaupun tidak sama, yang kemudian itu menjadi tradisi dari umat di desa, tradisi utamanya orang Madura tentunya. Jadi ada bulan-bulan tertentu yang harus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur itu merupakan satu kewajiban bagi kita. Wajib Bapak Ibu. Syukur itu kepada Allah, kepada sesamanya merupakan hal yang wajib. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam diskusinya mengatakan wa man lam yarda bi qada'i, barang siapa yang tidak rela akan ketentuanku, kepada qada'ku, kepastian dari Allah, takdirnya kaya, takdirnya miskin, takdirnya ngenes dan lain sebagainya, kalau tidak mau rela akan qada' dan ketentuan dan kepastian Allah, walam yashkur li ata'i, dan dia tidak mau bersyukur terhadap pemberianku atau nikmat terhadap nikmat-nikmatku, fal yatlub rabban siwai atau siwaya, hendaklah dia mencari Tuhan selain aku, kata Allah. Lihat orang menungso tidak mau bersyukur ketika mendapatkan nikmat, tidak membaca alhamdulillah, tidak memuji kepada Allah ketika mendapat nikmat, dan dia tidak rela akan ridho akan kodok kepastian dari aku, kata Allah. Silakan mencari Tuhan selain aku, kata Allah. Bisa kita mencari Tuhan selain Allah? Tidak bisa. Kok jauh kasarannya diusir kita ya. Karena yang jelas nikmat itu bukan hanya uang, nikmat itu bukan hanya rezeki, tapi nikmat itu yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, dan nikmat sehat yang ada pada kita. Itu yang paling utama, paling besarnya nikmat. Dan nanti tentunya ada nikmat yang paling besar di hadapan Allah, adalah nikmat masuk surga dan nikmat melihat Allah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ketika kita nanti semoga kita sudah dimasukkan dalam surga,
Allah bilang kepada kita, wahai hambaku, aku rela kepadamu, aku halal kepadamu untuk menikmati apa yang ada di fasilitas yang ada di surga ini. Dan setelah Allah menyatakan pada mereka yang masuk surga, tentunya kita semoga ada demikian, pas satir dibuka Bapak Ibu kita bisa melihat Allah. Amin Allahumma. Walaupun ada kelompok-kelompok atau saudara-saudara kita mengatakan tetap walaupun di surga kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita menurut ahli sunnah wal jamaah punya pemahaman bahwa kita nanti akan bisa melihat Allah. Melihat Allah itu lebih nikmat dari sekedar makan anggur di surga. Melihat Allah lebih nikmat daripada sekedar minum susu, minum apapun di surga. Yang paling enak tetap masih lebih nikmat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa melihat saja kok lebih nikmat? Contohnya mantannya anyar itu sampai senang. Umpama ada mantan anyar ibu-ibu bilang setelah dapat 1 hari pengantenan, dik sampai tak tinggal dik ya, tapi sampai tak tinggal kecukupan duit 10 juta, ini sekian juta, ini kebutuhan apa sampean beli apa yang kebutuhan sampean pakai uang ini. Kemudian dia meninggalkan manten anyar itu. Bandingkan dengan wis kapopo walaupun tidak diberi uang, akan tetapi sang suami ada di sebelah kita, segala kebutuhan ada pada suami dan sebagainya. Itu lebih nikmat melihat kegantengan seorang suami daripada sekedar uang 10 juta. Pasti itu Pak. Jadi begitu juga suami, daripada uang yang ada di sebelahnya sekian ratus juta, lebih nikmat melihat uang apa lebih nikmat melihat istri? Jelas lebih nikmat melihat istri, jelaslah pasti itu. Begitu juga perbandingan semacam itu gambarannya atau contohnya. Begitu juga nanti lebih nikmat melihat Allah daripada hanya makan dan minum yang disajikan di dalam surga. Ya, semoga nanti di sini Bapak Ibu ada keterangan ketika kita dipersilakan oleh Allah. Moga ayo silakan. Karena kamu dulu telah taat kepada diriku, sekarang kamu sudah masuk dalam surga dan aku halal dan aku ridho apa yang ada di dalam surga ini sampai menggunakan. Setelah itu diantar, kemudian satir dibuka. Di sana kita bisa melihat Allah. Amin Allahumma jannah doa. Amin. Kemudian puji itu seperti tadi disampaikan, apa pujian itu? Yang kemudian nilainya pujian itu adalah pahalanya sangat besar sekali. Pujian itu adalah alhamdu wa as-sana'u 'alal jamil min jihadit ta'zimi min ni'matin wa ghairiha. Pujian adalah alhamdulillah adalah pujian terhadap keindahan yang terjadi pada dirinya min jihadit ta'zimi, dengan cara mengagungkan terhadap zat yang telah memberikan nikmat, min nikmatin dari nikmat yang diterima, wa ghairiha dan sebagainya dan selain daripada nikmat itu yang diterima, keindahan, kenyamanan, kenikmatan yang diterima, kemudian kita memuji terhadap al-mun'im, zat yang maha memberi nikmat, itu yang dikatakan puji. Artinya memuji terhadap pemberian kita aja, memuji terhadap pemberian yang diberikan oleh Allah. Alhamdulillah kita ini oleh Allah dijadikan sebagai orang yang ahli ibadah, tidak seperti tetangga sebelah yang sehariannya ayam adus ayam, kemudian selalu tiap hari togel, sholat tidak pernah sholat. Panjenengan bilang alhamdulillah awal-awal di pangeran dijadikan orang yang ahli ibadah. Itu yang dinamakan memuji terhadap keindahan, memuji terhadap kemuliaan dengan cara mengagungkan terhadap orang yang telah memberikan nikmat itu. Dan itu yang dikatakan memuji kepada Allah. Iya Pak, kalau diingat-ingat Pak, alhamdulillah walaupun masih ada ini bisa ibadah lengkap, sholat lengkap, puasa lengkap, kita bisa rutin jemaah ke Masjid Ampel. Alhamdulillah. Itu bukan ketepaan Pak, bukan dulu kan ada musibah, kan ada ancaman dari sobat kemudian kita kerasan di Ampel. Tidak, di dunia ini tidak ada yang ketepaan.
Ya alhamdulillah ketepaan, nggak ada ketepaan di dunia ini, nggak ada. Semua kehendak Allah. Tidak ada di dunia ketepaan. Ketepaannya sekaono, pasti diatur oleh Allah. Jadi panjenengan bisa kerasa di masjid itu kehendak Allah, bukan ketepaan. Ketepaan ada kasus semua, kemudian bisa kerasa di masjid, tidak ada ketepaan itu. Berarti kita dikehendaki baik oleh Allah menjadi orang yang istiqomah menetap di tempat ibadah, utama seperti di Ampel ini. Ini wajib disyukuri. Kalau disyukuri, alhamdulillah, maka Allah akan memberikan lebih atau menambah terhadap ketakwaan kita. Kekerasanan kita di Ampelnya akan ditambah oleh Allah. Apa syukurnya? Bukan hanya di lisan alhamdulillah, tapi dibuktikan dengan anggota tubuh, dengan taat kepada Allah, dengan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang dikatakan syukur atau alhamdulillah secara secara jawarih, secara tubuh. Itu yang sebetulnya hakikat daripada adanya alhamdulillah atau pujian kepada Allah, dan pujian itu memang wajib. Jadi Allah wa qala ta'ala ngendika subhanahu wa ta'ala in syakartum la azidannakum. Yang dini lamun nyukuri sapa sira kabeh. La in adalah takkidnya, lam taukidnya. Yang dini lamun nyukuri sapa sira kabeh, tentunya terhadap nikmat-nikmat Allah. Ai nikmati wa atu'tumuni. Setelah kau syukur kepada aku dan kamu atau kalian taat kepada diriku, setelah syukur dan terhadap nikmat itu, kemudian kita semua orang yang taat kepada Allah, la azidannakum fin nikmati, yakni aku nambah ing sira kabeh fin nikmati ing dalem nikmat. Nikmat apa? Seperti tadi, nikmat sehat, nikmat akal, nikmat ibadah. Panjenengan ditakdirkan lebih dari orang lain dalam artian panjenengan tidak usah mengaku, tapi ternyata memang panjenengan adalah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang lebih dari yang lain dalam sisi ibadah. Alhamdulillah. Semoga itu semua dijadikan kebiasaan yang kulino sampai meninggal dunia. Mudah-mudahan ketakwaan kita kepada Allah, bagaimanapun bentuknya ketakwaan, apa istilahnya, ikhlas atau tidak ikhlas, mudah-mudahan berakhir dalam husnul khotimah. Ikhlas urusan buriku Pak, koyoknya aku ini ingin dipuji orang lain, orang urus, yang penting kita datang beribadah, udah ngaji, urusan ikhlas apa cari nanti. Tapi sambil lalu diperbaiki, ditoto sekiranya apa yang menjadi langkah kita dari rumah menjadi hal yang ikhlas. Amin Allahumma. Fatta'atu kulluha syukrun lillah. Ketaatan kita semua adalah merupakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan taat kepada Allah, taat pada Rasul, termasuk taat kepada orang tua, itu adalah bentuk daripada syukur terhadap Allah. Wa tarkul ma'asi syukrun lillah. Panjenengan tidak mau berbuat dosa, panjenengan tidak mau berbuat hal yang dilarang Allah, termasuk syukrun lillah, termasuk syukur kepada Allah. Bapak Ibu, monggo saran-saran sampai pepeli sampai petani nggih. Kalau kita sholat, sering saya sampaikan, lan opo sampai kalau sholat pingin swarga takut neraka. Nggih. Jadi panjenengan kenapa sampai ibadah, kenapa sampai kok taat kepada Allah? Jawabannya yang paling pertama, jawaban yang paling mendasar adalah ingin surga, takut neraka. Sudah bagus itu, cap jempol 2 kali. Tapi posisi itu akan menjadi lebih meningkat kembali. Kenapa sampai sholat? Kenapa sampai ibadah? Kenapa sampai tidak mau berbuat haram? Karena ada perintah, karena ada larangan. Surga gak ngurus aku, sementing aku taat kepada Allah. Urusan nanti Allah masukkan dalam neraka, saya tidak mau tahu, itu urusan Allah. Itu tingkat yang nomor 2. Tingkat yang ketiga, mudah-mudahan kita akan sampai kepada itu. Dan apa sampai ibadah, dan apa sampai sholat, puasa, segala macam ibadah yang diperintah dilakukan, yang dilarang dijauhkan, dijauhi.
Kenapa sampai ibadah? Saya hanya bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah menjadikan saya pribadi menjadi orang yang tekun ibadah, menjadi orang yang tekun kesunahan ampel, dijadikan orang yang ahli istiqomah mendengarkan pengajian. Itu adalah syukur saya kepada Allah. Karena hal itu tidak gampang, Bapak Ibu. Sehingga syukur itu saya buktikan dengan sholat. Jadi sholatnya kita Allahu Akbar. Karena syukur kepada Allah, ya Allah saya beruntung sekali sholat. Jadi bentuk sholat segala bentuk ibadah kita gambarkan, kita maknai bahwa ibadah kita adalah karena bersyukur kepada Allah. Saya ini beda dengan yang lain. Kenapa orang yang lain masih subuh-subuh belum bangun, kita sudah alhamdulillah sudah diampaikan. Alhamdulillah ya Allah, semoga itu dilanggengkan semacam itu sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan syukur Allah, bertahajud Allah Akbar, bentuknya syukur kepada Allah terhadap nikmat. Karena dikatakan tadi orang yang bersyukur kepada Allah adalah orang yang taat kepada Allah walaupun tidak ngomong Allah, tidak demikian. Jadi kita wujudkan, kita fokuskan ibadah kita karena bersyukur kepada Allah. Bisa nggak panjenengan? Mau saran-saran. Artinya kalau dulu saya sholat saking takut neraka, karena ceritanya dari kiai ini dan ingin surga karena surga katanya sudah hebat. Lah monggo kita pindah ke tingkat yang lebih atas kembali. Syukur-syukur panjenengan bisa ya Allah, saya bersyukur kepada Allah sholat malam. Kenapa sholat malam? Saking syukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah karena Allah telah jadikan kita orang yang seperti ini. Tidak sama dengan orang sebelah mampu yang keluarganya serabu segala macam. Kita alhamdulillah, itu yang dinamakan hakikat daripada memuji kepada Allah. Dengan cara taat kepada Allah kita bersyukur. Kalau ibadah kita wujudkan karena berdasarkan syukur kepada Allah. Bisa nggak? Insya Allah bisa. Kenapa sampai sholat malam? Luput dino atau tak? Enggak, sama sekali enggak. Kan neraka mengerikan. Iya, saya paham. Tapi saya ini beribadah tengah malam ini karena saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hal yang ada pada kami. Ini berarti sudah masuk kelas yang hebat, Bapak Ibu. Tadi kan Nabi Muhammad bangun malam sampai bengkak kakinya, bukan karena takut neraka, bukan ingin surga. Nabi Muhammad sampai bengkak kakinya. Kenapa? Karena bersyukur. Bisa nggak niru Nabi? Niru bisa, tapi kelasnya nggak sama. Tapi insya Allah bisa. Sekian persen kita bisa meniru lah. Tapi nggak bisa Pak. Cari nggak bisa. Sekian persen kita bisa. Insya Allah. Lakukan aja. Jadi seperti yang saya katakan, monggo ibadah kita ini bukan hanya karena takut neraka, pingin surga. Monggo sedikit demi sedikit kita tingkatkan karena perintah, karena dilarang. Yang pada akhirnya kita akan memasuki kepada tingkatan yang sempurna adalah karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat Allahu Akbar, alhamdulillah wa malik beda di orang lain. Rezeki kurang, anak anteng ayam, tidak ada yang melanggar, semuanya nurut, keluarga kita, istri atau suami kita sudah alhamdulillah, itu sambil diwujudkan dengan ibadah. Itu yang namanya syukur atau alhamd kepada Allah Subhanahu wa taala, ai bil taati dengan ketaatan. Sulit, memang sulit. Bisakah? Pasti bisa, asalkan berusaha. Kalau tidak usaha, tanam teman-teman. Ya, sambil diperintah sembahyang ya udah sembahyang aja. Masa kita tidak berusaha untuk lebih meningkat dari yang sebelumnya? Kalau sekolah, motor sampai yang terlalu kerasan di kelas anak TK, naik atau kelas SD terus. Pada suatu saat kita akan naik melangkah kepada tingkatan yang lebih tinggi. Begitu juga ibadah. Ya siapa tahu kadang-kadang tidak harus orang yang bersurban besar, tapi kadang-kadang kita walaupun saya tingkatan seperti inilah ya, seperti wawan ini kelas bawah, tapi bisa jadi panjenengan bisa mengalahkan orang-orang yang surban besar. Tapi orang yang punya surban besar itu Bapak Ibu lebih gampang masuk ke dunia itu. Kenapa? Karena punya bekal ilmu. Bukan berarti orang yang surban besar itu tidak mungkin masuk ke sana, bisa dikalahkan oleh kita.
bisa hal semacam itu. Tapi kita kan modal tidak sebesar modalnya beliau, modal ilmu. Orang yang modal ilmu itu ya lebih gampang beriktibar, lebih gampang untuk masuk ke dunia itu karena beliau memang punya ilmu. Kita kan masih berusaha sedang mencari ilmu seterusnya, agar supaya mereka walaupun kita orang-orang biasa seperti Wawan ini orang-orang biasa, tapi mudah-mudahan kita bisa meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang pengerti dalam hal ilmu dan ibadahnya. Amin Allahumma amin. Memang kenyataannya Allah tidak akan melihat sorban seseorang, tidak melihat gamis seseorang, tapi Allah akan melihat ibadah atau hati dan kondisi dalam keilmuan dan dalam ibadahnya. Tidak melihat siapa kedudukannya, titelnya, tidak. Tapi bagi mereka yang punya ilmu itu lebih gampang masuk ke dunia itu, dalam artian tujuan ibadahnya karena bersyukur mereka lebih gampang. Kenapa? Punya modal. Kita mudah nih ngaji di mana saja ngaji, tidak harus di Ampere, tidak harus di mana. Kita tetap harus menambah ilmu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa Allah taala wa qul alhamdulillah wa qul mengucapkan sirah Muhammad alhamdulillah yang tahu alhamdulillah. Memang perintah oleh Allah, ucapkan alhamdulillah wahai Muhammad. Jadi menyebut atau berzikir atau bersyukur atau berzikir kepada Allah tidak harus Allah, tidak harus seperti itu. Bahkan di sini orang yang taat kepada Allah tanpa zikir Allah tidak demikian, maka itu tercatat sebagai orang yang ingat kepada Allah, dianggap orang yang berzikir kepada Allah. Dan sebaliknya bukan orang yang Allah seperti itu zikirnya, bukan itu hanya saja, akan tapi dia masih bermaksiat kepada Allah walaupun lafaz Allahnya seperti itu, maka tidak dicatat sebagai orang berzikir kepada Allah. Intinya bahwa zikir atau ingat kepada Allah harus diwujudkan dengan ibadah, dengan ketaatan. Walaupun dia zikir kepada Allah dan sebagainya, akan tetapi dia masih bermaksiat kepada Allah, maka belum tercatat sebagai orang yang bertakwa dan orang yang zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala, dan dengan dikatakan Allah taala, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat sebelumnya da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wahum, dan utawi akhir da'wahum doa-doa ahli swarga iku alhamdulillahi rabbil alamin. Ringkasnya adalah memuji kepada Allah Rabbil alamin yang mengirani, yang menguasai seluruh alam. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi disebut alhamdulillah, ada tadi disebut asyukur kepada Allah, karena bapaknya memang keutamaan alhamdulillah dan keutamanya syukur. Apa sebetulnya bedanya alhamdulillah memuji dan bersyukur? Apa bedanya memuji Allah dan bersyukur kepada Allah? Apa bedanya? Sebab tadi dikatakan alhamdulillah berarti memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Karena telah memuji Allah berarti karena bersyukur, berarti sudah dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Hilal Al-Askari rahimahullah taala, Abu Hilal Al-Askari menyatakan al-farqu bainal hamdi wa syukri. Perbedaan daripada alhamdu memuji Allah wa syukri dan bersyukur kepada Allah. Apa maksudnya? Alhamdu wa as-sana'u bil lisan. Yang dimaksud memuji itu adalah, yang maksud dengan alhamdulillah adalah as-sana' bil lisan, memuji dengan lisan. Alhamdulillah lisan. Alal jamili, atas keindahan, atas kebaikan Allah, keindahan yang diberikan oleh Allah. Sawa'un ta'allaqa bil fadaili, baik yang berkaitan dengan keutamaan-keutamaan yang telah diberikan kepada kita, kal ilmi, seperti ilmu telah diberikan kepada kita. Kita lalu berucap alhamdulillah, walaupun ekstensi daripada pujian adalah dengan dibuktikan dengan al-jawarih, dengan anggota, artinya dengan ketaatan.
Ambil fawadili, atau hal yang berkaitan dengan keutamaan kal birri, sebagaimana kita berbakti kepada orang tua, berbakti kepada Allah, itu juga berupa nikmat yang perlu dan wajib diucapkan dengan alhamdulillah, paling tidak. Maka lebih dari itu adalah dibuktikan dengan al-jawarih, dengan anggota tubuh, yaitu adalah dibuktikan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syukur, sedangkan syukur adalah fi'lun yang bani atau yumbi'u an ta'dimil mun'imi li ajli ni'mati. Sedangkan syukur adalah suatu perbuatan yang timbul sebab yang menimbulkan mengagungkan terhadap zat yang telah memberikan nikmat, li ajli nikmati, karena diberi nikmat. Ketika Allah memberikan nikmat kepada seorang, maka dia menimbulkan suatu perbuatan dengan cara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li ajli nikmati, karena ada nikmat, karena kita mendapatkan nikmat baru kita berucap kepada Allah, syukur kepada Allah. Kalau tadi yang memuji dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah dengan lisan atas keindahan-keindahan yang telah diberikan kepada kita, ya hampir sama. Sababun akan nahtan bil lisan, sama halnya apabila kita bersyukur itu dengan sifat bil lisan, dengan lisan, au i'tiqadan, atau dengan keyakinan, au muhabbatan, atau senang bil jinani, dengan surga, au amalan, atau berbuat wa khidmatan bil arkani, dan mengabdikan diri terhadap anggota tubuh, itu hampir sama. Oleh karena Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah wal Muhammadu, ada alhamdu, ada al Muhammad. Muhammad adalah orang yang telah dipuji oleh Allah, alladzi kasurat khisaluhul mahmudah, seseorang yang ternyata tingkah lakunya adalah hal-hal yang dipuji semua. Kebanyakan daripada tingkah lakunya dipuji oleh Allah, maka dikatakan al Muhammad. Maka Nabi Muhammad diberi nama Muhammad karena memang Nabi adalah kasurat khisaluhu, tingkah lakunya baik yang dipuji banyak sekali ada pada Nabi Muhammad, maka dikatakan al Muhammad. Jadi Muhammad itu orang yang dipuji. Walhamdu wa syukur, sedangkan hamd dan syukur itu adalah mutaqaribani, hal yang hampir sama atau berdekatan. Walhamdu a'ammuhuma, sedangkan hamd lebih umum daripada syukur. Diannakat tahmadul insana, karena kamu bisa memuji kepada manusia ala sifatnya, pada sifat-sifatnya. Sedangkan syukur tidak ada kaitan dengan memuji terhadap sifat-sifatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib bersyukur dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa umur yang ada pada kita, entah tinggal berapa hari umur kita. Kadang-kadang yang lebih tua masih lebih panjang umurnya, kadang-kadang seperti saya yang sudah lebih dari berkepala 5 ini, ya, bisa jadi bisa berangkat duluan menghadap kepada Allah, karena umur itu tidak mesti sama. Tapi oleh karenanya kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan sisa umur yang ada pada kita Allah jadikan umur yang barokah. Walaupun tinggal sekian bulan, sekian tahun, tidak sampai sekian puluh tahun, mudah-mudahan sisa umur yang ada Allah jadikan sebagai umur yang barokah, sehingga kita pandai menggunakan umur itu untuk taat kepada Allah, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang paling terakhir, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah atau umat Nabi Muhammad yang selalu dan senantiasa meningkat ketakwaannya, meningkat syukurnya, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala semakin berkualitas, dan mudah-mudahan kita mendapat dua hal, yaitu adalah rahmat dan kasih sayang dari Allah. Yang kedua, mudah-mudahan mendapatkan as-syafaatul uzma dari Rasulullah. Orang yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah, maka Allah la yu'adzibuhu abadan. Orang yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah, Allah tidak akan menyiksa selamanya. Amin. Yang kedua, mudah-mudahan kita mendapatkan as-syafaatul uzma, syafaat yang agung dari Rasulullah. Barang siapa yang mendapatkan syafaat dari Allah, dari
Barang siapa yang mendapat syafaat dari Rasulullah, Allah akan masukkan kita terhadap orang-orang yang ditanggung oleh Rasulullah Muhammad SAW dan dihantar menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab syafaat dari Nabi, kita bisa langsung lolos dan lulus menuju surga sebab syafaat Nabi Muhammad SAW. Dua hal, rahmat kasih sayang dari Allah mudah-mudahan kita dapat, dan syafaatul umat Nabi pun juga kita dapat sehingga kita bahagia dunia, bahagia akhir. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa khatim lima sabaq nasril haqqi bil haqqi wa ala alihi. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatina wa zawjatina min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ghair. Allahumma tub 'alaina qabla al-maut warhamna 'inda al-maut wa la tu'adzibna ba'da al-maut ya khaliqal maut wa ya sami'as sawt fadna min al-afati wa mahadana wa rahmatika. Amin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min sharri ma sta'adaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Anta musta'anu 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal du'ana bil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.